Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Salam dan sholawat semoga selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Di bulan suci Ramadan ini, jamaah sekalian, kita dipertontonkan adanya perang Iran dengan Amerika Israel. Jadi perang Iran, Amerika dan Israel ini membuat umat Islam di Indonesia terbelah, terpecah. Ada yang mendukung Iran, ada yang tidak. Kelompok yang tidak mendukung Iran sangat jelas sekali pernyataan-pernyataan dakwahnya yang disampaikan oleh para dai, para ustadz. Ada seorang ustadz yang terkenal mengatakan perang Iran Israel itu cuma main-main aja. Bomnya jatuh di tanah kosong, itu cuma permainan aja. Bahkan ada lagi kelompok ini, ustadz-ustadz ini di dalam dakwahnya juga menyampaikan itu fatwa yang dikutip itu fatwa Syekh bin Baz sama Syekh Utsaimin, dikatakan orang Palestina itu hijrah saja, jangan ada di situ karena itu negeri fitnah. Kosongkan itu Palestina supaya tidak dibunuh-bunuhin sama orang Israel. Itu kelompok pertama. Iran itu Syiah, gak usah didukung, gak usah dibantu perjuangannya. Lalu yang kedua, jemaah sekalian, ada kelompok Islam yang kedua mengatakan kita dukung Iran karena Iran negara Republik Islam Iran, ada Islamnya di situ. Kita dukung Iran karena Iran berhasil membantai Tel Aviv. Sekarang ini Pak, Bu, Tel Aviv, ibu kota Israel itu berantakan, dibombardir sama Iran. Berantakan. Termasuk pangkalan militer milik Amerika yang ada di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, itu dihabisin semua sama Iran. Karena yang memulai perang duluan Israel. Dan ternyata jamaah sekalian, Iran membombardir Israel, itu masyarakat Muslim Palestina, Gaza senang. Dia bisa berbuka puasa dengan tenang, bisa berpuasa dengan senang, tidak dikejar-kejar lagi tentara Israel. Jadi bahagia.
Jadi ada bagusnya juga. Dan umat Islam Indonesia ini kan Pak, merindukan kejayaan Islam, li'la bi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Itu yang dirindukan. Makanya kita ingat dulu Pak, kita ini kan sering demo di kedutaan Amerika menentang imperialisme Amerika Israel kepada Palestina. Demo terus kita cuma bisanya demo dan doa. Cuma bisanya demo dan doa. Itu aja. Ketika Iran menghajar Israel, Amerika, kita gembira, takbir, Allahu Akbar. Sampai ada yang mengatakan, saya bukan Syiah, tapi mendukung Iran. Ternyata ya Mas sekalian, ulama-ulama Sunni itu mengatakan Syiah itu Islam. Nah, ngomong apa kita? Syiah itu Islam. Bahkan Rektor Al-Azhar Kairo mengatakan Syiah itu Islam. Di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta Pak, dulu itu ada kerjasama pengiriman dosen-dosen Muhammadiyah ke Iran. Waktu itu saya hampir terpilih Pak untuk berangkat juga ke KUM ke Iran. Tapi karena ada sesuatu lain hal, di cancel lah. Ada beberapa dosen teman yang berangkat ke KUM Iran. Sepulang dari KUM Iran, saya tanya, bagaimana kehidupan orang Islam di Iran? Oh bagus, kami disambut dengan penuh ramah tamah. Kami disambut dengan sukacita. Qurannya sama sama kita, nggak beda. Sholatnya sama nggak? Sama kita, nggak beda. Kan perbedaan. Jadi kalau kita renungkan Pak, dimunculkannya perbedaan Sunni Syiah, propaganda Barat, propaganda Amerika, biar umat Islam itu terpecah belah. Makanya ketika peperangan ini berlangsung, Raja Arab, siapa Pak? MBS ya? Raja Arab itu kan MBS, Muhammad bin Salman mengatakan, waduh kenapa Irak kok jadi begini, kata Muhammad bin Salman MBS. Kami minta dilindungi sama Amerika, malah kita yang melindungi Amerika, kata MBS Muhammad bin Salman. Pemimpin Uni Emirat Arab juga MBZ namanya, Muhammad bin Zayed. Itu juga mengatakan, oh Iran kok menyerang negara kami. Kata Iran, kami cuma menyerang pangkalan militer Amerika. Kata MBZ Muhammad bin Zayed, enggak begitu dong. Dibalas lagi oleh pemimpin Iran, MBK Muhammad Mujtaba bin Khamenei. Pokoknya kita habisin Israel. Ternyata Indonesia juga punya Pak. Arab itu MBS, Uni Emirat MBZ, kalau kita MBG. Kita juga punya Pak MBG. Saya nggak mau sebut karena direkam. Kita juga punya MBG. Jadi jamaah sekalian, seperti itu Pak. Jadi yang kedua ini, jamaah sekalian, kelompok kedua, pokoknya lihatlah kalimatnya, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kita dukung Iran, gitu. Sampai Pak di grup-grup WhatsApp, ada di grup WhatsApp itu kelompok dakwah, ada di Dewan Dakwah, ada di Muhammadiyah, ada dosen forum akademisi Muslim, itu berdebat banyak. Jadi ada grup forum akademisi Muslim ini yang anggotanya hampir 500 lebih, dan ada dosen-dosen di luar negeri juga yang memberikan cerita, analisa uraian peperangan Iran.
Nah, kemudian kelompok yang ketiga, jemaah sekalian, ini kelompok netral, tidak mendukung, tidak anti, dan netral aja lah. Nah, inilah yang terjadi jemaah sekalian di negeri kita, dan perang Iran sampai sekarang masih berlangsung. Kata pemimpin Iran, pokoknya sampai titik darah penghabisan. Kalau Bapak lihat media mainstream, itu media sudah dikuasai Barat Amerika. Bahkan kata si Abu Janda ya, ngapain kita ini juga kayak orang Yahudi, pakai HP produk Yahudi, pakai laptop produk Yahudi, semua produk Yahudi kita pakai. Kalau kita analisa Pak, selama itu ilmu pengetahuan peradaban manusia nggak apa-apa. Yang kita nggak suka dari Israel, Yahudi, Amerika ini kan gara-gara genosida orang Islam di Palestina. Itu yang masalahnya. Katanya negara yang mengedepankan HAM, tapi dia justru negara yang melanggar HAM. Katanya negara yang mengedepankan demokrasi, tapi justru mereka negara yang melanggar demokrasi. Jadi sudah nggak benar. Jadi Pak, Israel dengan Bani Israel itu beda Pak. Beda. Kalau Israel itu negara, kalau Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub, beda. Jadi Nabi Yakub alaihissalam itu nama lainnya Israel, maka keturunannya disebut Bani Israel. Tapi kalau Israel itu negara, sebuah negara. Jadi jangan disamakan, itu berbeda. Nah, jadi kita umat Islam ini Pak, kata Quran itu disebutkan itu kan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, janganlah kamu berpecah belah, janganlah kamu bercerai berai. Jangan. Itu ayat Quran yang bilang. Jadi sudahlah, hentikan istilah Syiah Sunni, itu udah nggak selesai. Itu masalah perpolitikan, panjang ceritanya. Kalau mau membahas Syiah Sunni perlu ada kajian khusus di masjid ini. Makanya nanti kalau ada penceramah rutin mingguan di masjid ini Pak, suruh bahas Pak tentang Syiah dan Sunni dalam perspektif politik Islam internasional di dunia. Suruh bahas apa itu Syiah, apa itu Sunni. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh berpecah belah. Kita lihat kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan lagi terprovokasi, jangan lagi mau diadu domba umat Islam, jangan lagi umat Islam terpancing untuk saling dipecah belah. Jangan sampai ada istilah lagi, kamu bukan golongan saya, laisa minna, seperti itu. Jangan, bukan kelompok kami. Selama masih sholat subuhnya 2 rakaat, kita sama. Zuhurnya 4, asarnya 4, maghribnya 3, isyanya 4, itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang beriman itu adalah bersaudara. Nah, jadi jamaah sekalian, itulah perpolitikan global. Ada yang mengatakan itu bukan perang agama, itu perang dagang. Memang ada data yang menyebutkan juga Pak, karena peperangan ini Arab Saudi bisnis jualan minyak dengan RRC, ada transaksi jual beli minyak, ternyata transaksinya itu Pak per bulan ya Pak 9 triliun. 9 triliun. Jadi kalau diakumulasi berapa triliun?
Jadi ada bisnis, karena kan negara-negara Arab itu Pak minyak paling bagus dibanding Venezuela. Venezuela kan si Maduro kemarin kan digulingkan karena juga negara penghasil minyak, tapi kualitas minyaknya jelek. Yang paling bagus itu kualitas minyaknya dari negara-negara Arab. Makanya disitulah sumber daya alamnya yang luar biasa. Itu diperebutkan. Nah, Iran sudah mencegah di Selat Hormuz. Siapa kapal yang mau masuk, kalau bendera Amerika, Israel dihabisin. Bahkan boleh lewat negara-negara itu asalkan duta besarnya diusir. Duta besar Israel, duta besar Amerika. Tentunya di Indonesia nggak ada Pak ya, duta besarnya. Cuma sayangnya presiden kita ini Pak Prabowo harusnya keluar dari BOP, Bond on Peace, keluar. Jadi nggak usah percaya sama orang Yahudi, karena Quran yang bilang kita dibohongin. Makanya ketika Amerika kocak-kacir dibombardir Iran, Amerika bilang kita gencatan senjata, kata si Donald Trump. Kita negosiasi, kata pemimpin Iran, Mojtaba Khamenei, nggak perlu negosiasi. Kita dibohongin dulu, nggak perlu ada negosiasi, nggak perlu ada gencatan senjata. Kita perang sampai habis. Ternyata Pak, kita terkaget-kaget dengan negara Iran. Iran yang negara di embargo, itu kan sejarahnya Pak dulu Shah Reza Pahlavi, itu pemimpin Iran yang pro Barat, kemudian jatuh diganti oleh Imam Khomeini tahun 79, maka menjadi Republik Islam Iran. Disitulah Barat ingin mengobrak-abrik supaya kacau balau, tapi nggak berhasil. Akhirnya diembargo. Iran diembargo, tidak boleh ada bisnis macam-macam. Makanya Pak kalau ke Iran itu ongkosnya murah Pak, 10 juta udah nyampe PP. Jadi diembargo, dan ternyata senjata-senjata militer yang namanya drone, rudal balistik, semuanya super canggih. Jadi biasa itu Pak, kalau senjata itu kan meluncur seperti itu Pak. Ini enggak, meluncurnya ke atas, baru muter-muter, baru ke bawah. Itu kalau orang ilmu fisika itu pasti tahu gaya apa yang dipakai itu, ilmu apa itu, fisika. Jadi itu teknologi luar biasa, sampai Barat terkaget-kaget. Dan ternyata memang Iran memakai satelit milik Cina dan satelit milik Rusia. Makanya senjata-senjata rudal-rudalnya sangat presisi, jatuh ke tepat sasaran. Tidak lagi memakai satelit GPS milik Amerika. Kalau kita ini kan masih pakai satelit Amerika. Jadi inilah jamaah sekalian. Jadi kesimpulannya, di bulan suci Ramadan ini kita terus Pak. Saya kalau ditanya Ustaz mendukung siapa? Saya dukung Iran. Kenapa dukung Iran Ustaz? Karena Iran adalah negara Islam yang berani melawan Israel dan Amerika. Negara Arab nggak ada yang berani. Kenapa nggak berani negara Arab? Karena di situ ada pangkalan militer Amerika. Jadi saya mendukung Iran. Kenapa mendukung Iran? Karena Iran berhasil menghabisi tentara Israel, akhirnya Palestina sekarang merasa tenang. Rakyat masyarakat Palestina sedikit agak tenang, agak damai. Tidak lagi dibunuh-bunuh. Bapak-bapak lihat video-video bagaimana anak-anak dibunuh-bunuhin oleh tentara Israel. Ya Allah Pak, ternyuh. Makanya yang anti Iran itu tolong buka deh mata hatinya, buka matanya. Apa yang terjadi di sana? Pakai perasaan lah. Di situ kan masalah kemanusiaan. Oh, yang dikatakan Iran kan dulu membunuh juga umat Islam di Suriah dan lain-lain. Itu pemberontakan. Sama halnya zaman Pak Harto dulu, Orde Baru kan umat Islam juga dibunuh-bunuh.
nggak ada bedanya tuh. Ya, kan? Di mana-mana ada pemberontakan seperti itu, pasti ada korban jiwa. Kita dulu PRRI zaman Bung Karno juga begitu, zaman Pak Harto seperti itu juga. Jadi sama saja. Jadi kita melihatnya itu harus secara objektif, jangan ketidaksenangan, ketidaksukaan hanya gara-gara dia Syiah, kita Sunni, kita berbeda. Nah, ini propaganda Barat. Jadi sudah banyak ulama-ulama Sunni yang menyebutkan bahwa Syiah itu adalah Islam, ibadahnya sama dengan kita, Qurannya juga sama dengan kita. Bahkan ada penulis mengatakan itu hanya pertarungan politik, istilah Sunni dan Syiah itu istilahnya pertarungan politik. Saya kira demikian Pak untuk tausiah Ramadan ini, semoga bisa membuka cakrawala berpikir kita. Kita ini orang Islam harus critical thinking Pak, berpikir kritis, dan kita juga kalau mau jadi orang bertakwa harus juga berpikir maju, karena ada ayatnya Pak, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai ulil albab, orang-orang yang berpikir. Jadi orang bertakwa itu orang berpikir Pak. Jadi jangan jumut, jangan beku otak kita, karena Allah memberikan akal untuk berpikir. Afala taqilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Itu di Quran banyak ayat seperti itu. Nah, jadi kita harus berpikir apa yang terjadi di dunia ini, karena Islam itu agama berpikir, bukan agama dogma, bukan. Islam itu agama berpikir. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.